plot ceritanya tuh menurut gua aneh coy. Coba nih ya, kalau misalnya tokoh utamanya laki-laki terus korbannya perempuan, lu udah masuk penjara anjir. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Lucky Kuswandi mengangkat kembali kisah roman dengan tokoh anak SMA lewat Dear David. Dibintangi oleh Shenina Cinnamon, Emir Mahira, dan Kathleen North-Lewis, Lucky kembali meramu sebuah cerita roman yang bisa menyampaikan isu serius tanpa membuat filmnya jadi tendensius dan menggurui. Dear David bercerita tentang Laras yang diperankan oleh Shenina, siswi beasiswa di sebuah SMA Katolik. Ia siswi teladan karena tidak hanya pintar dan meraih nilai bagus, ia juga aktif di OSIS sekolah. Tanpa ada yang tahu, ia punya blog pribadi berisi cerita-cerita fiksi yang syarat fantasi dan secara lugas membahas tentang seksualitas. Lebih mengejutkannya lagi, Laras menjadikan David yang diperankan oleh Emir Mahira sebagai tokoh penting dalam semua ceritanya. Misalnya aja nih ya, ketika ia menjadi ratu dalam cerita, David akan hadir menjadi pelayannya. Ia sudah menulis banyak sekali fantasinya tentang David di blog tersebut. Rahasia yang ia selalu simpan rapat-rapat ini siapa sangka jadi bocor dan viral di internet. Gara-gara ia gagal logout dari laman blognya. Dunia Laras seakan runtuh. Bagaimana ia bisa menyelesaikannya? Bagaimana dengan David? Silahkan ditonton selengkapnya di Netflix ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta yang sudah menontonnya? Orang-orang ngomong Dear David kontra nih. Gak apa-apa, itu pendapat. Tapi yang gue anehin adalah orang-orang yang ngomen jelek, negatif itu kagak nonton filmnya. I mean, lo tuh cuma tahu dari cuap-cuapan orang yang lu sendiri kagak ngerti sebenarnya poin filmnya apa. So, ini adalah opini pribadi gue. Kalau kalian punya opini ya komen gitu, terserah. Jangan memaksakan opini kalian. Of course, film ini menceritakan tentang karakter si Laras ini. Yang pertama yang harus disadari adalah si Laras ini buat sebuah cerita fantasi dia terhadap seseorang, dimana dia tulis itu untuk dirinya sendiri, private ya, bukan dipublish gitu loh, Wattpad buatan dia. Oke, poin yang pertama menurut gue tuh adalah si Laras ini memiliki bakat untuk menulis. Cuman di sini sebagai objeknya sendiri adalah si David, teman dia sendiri. Itu poin yang pertama ya. Cuman yang gue lihat dari film ini adalah si Laras ini sadar kalau ternyata perbuatan dia itu salah. Juga ada dialog ketika dia tuh nyesal telah menulis cerita begituan, nyesal membuat objeknya itu adalah teman dia sendiri, dan dia juga di depan umum kan untuk minta maaf ke si Davidnya pada saat yang rame-rame kayak upacara itu. Yang kedua, gue setuju gimana reaksi si David ketika dia tahu dia ternyata selama ini adalah objek dari tulisan si Laras, dan kan dia tuh posisinya ada dipermalui satu sekolah gitu kan. Akhirnya ketika si Laras ngaku kalau dia penulisnya, reaksi dia kayak terkesan biasa aja, kagak marah gitu kan. Reaksi pada umumnya adalah ya pasti marah gitu loh. Cuman balik lagi, ini tuh cerita anak SMA, dan yang dari gue lihat nih, si David dari awal emang mulai rada-rada suka sama si Laras, apalagi scene ketika dia yang risau itu loh guys. Ya sedikit gue pahami kalau si David sendiri lagi fase-fase denial gitu. Ini gue bicara secara film ya. Kan dari awal si David terserah lah. Ini udah notice kan kalau si Laras ini kok agak beda gitu setelah ini tulisan-tulisannya tersebar, dan dia juga notice sebenarnya. Tapi emang gue setuju sih, harusnya memang ada scene dimana si David ini marah besar gitu, at least ketika dia jadikan objek. Cuman ya namanya juga suatu film fantasi yang dimana karakternya adalah anak SMA yang mungkin masih belum ngerti yang begituan. Kalau ditanya tentang pesan moral film ini apa sih sebenarnya gitu, ya menurut gue tuh pesan moral itu berbeda-beda tergantung gimana orang menilai suatu film. Di akhir itu menurut gue udah jelas banget gimana nyentil permasalahan yang ada. Pertama, korban itu nggak mandang gender. Mau lu cowok mau lu cewek, lu bisa berpotensi sebagai korban. Di film ini yang korbannya adalah David. Yang kedua, si Laras akhirnya sadar kalau dia itu salah. Tindakannya itu udah merugiin si David, merugikan teman dekat dia juga. Terus juga menyentil gimana sekolah itu terkesan judgmental. Anak udah salah ketahuan, agak dibina dulu nih. Cuman mau nuntut prestasi dari siswi tersebut. Dan parahnya lagi, disalahin adalah suatu pihak yang pembuat, padahal yang menyebarkan itu bukan dia. Ya udah nikmatin aja, ambil baiknya. Kalau misalnya lu jelek juga, ya udah gitu. Tapi takutnya anak di bawah umur itu menormalisasikan nih perbuatan si Laras. Bentar, ini kan film 18 plus ya? Ini di Netflix sudah jelas banget ratingnya 18 plus. Bukan untuk anak sekolahan. Cuman gue juga kurang suka kok sama endingnya. Kayak menurut gue tuh terlalu Wattpad. Kagak mungkin masih pakai baju SMA lu kissing di era sekolah gitu loh. Tapi ya udah, namanya juga film fantasi, ya nikmatin aja gitu. Kecuali ini vlog, cuma beda cerita gitu. Makasih. Kesan pertama waktu Dear David ini berseliweran di timeline TikTok, Twitter, Instagram, dan segala macam sosial media. Ekspektasiku tinggi dong karena dia membahas hal yang tabu nih di Indonesia. Ternyata pengemasan masalahnya pun juga cukup unik. Dari seorang siswi pintar yang ternyata punya fantasi yang luar biasa, 3 karakter utama yang memiliki masalahnya masing-masing. Tapi semakin lama aku menonton kok
masalahnya ya muncul masalahnya, tapi kurang ngebom gitu loh. Bahkan penyelesaiannya pun kayak ya udah, Davidnya kayak oh ya udah nggak apa-apa Laras gitu, nggak apa-apa gitu. Juga masalahnya Laras dengan sahabatnya Dila tuh menurut aku kurang dialog-dialog yang lebih emosional lagi. Tapi udah cukup bagus juga dengan tema yang diangkat, so good job. Salah satu film coming of age yang berhasil mengangkat kekompleksan masalah ketika kita remaja. Dimana emang sih sebagian besar pasti ada cinta-cintaannya kan. Tapi gak cuma itu, ada hal-hal lain seperti pencarian jati diri, kehidupan spiritual, parenting, pemikiran yang belum matang, dan 1001 masalah kita pas puber gitu kan. And it's nice to see Indonesian industry mulai mengulik film coming of age lebih dari cinta-cintaannya gitu loh. Sejujurnya gue tertarik banget sama premis awalnya. Ketika Sherina Cinnamon itu sebagai anak SMA, dia itu suka mengekspresikan fantasi-fantasi dia terhadap crushnya lewat tulisan. Sampai one day kesebar cerita yang sebenarnya harusnya buat pribadi doang, jadi konsumsi publik. Meskipun menurut gue pribadi masih ada beberapa part yang kelebihan bumbu dan ada beberapa part yang kekurangan konteks, tapi menurut gue Dear David ini masih sebuah film coming of age yang layak untuk ditonton. Dan actingnya Shenina sebagai main cast gak pernah gagal sih menurut gue. Greget anak SMA yang lagi puber tuh dapet, paniknya dapet ketika ada masalah, dan yang paling penting labilnya dapet sebagai anak remaja. Jadi kalau misalnya kalian emang into film-film coming of age kayak gini, atau emang pengen nyari tontonan yang santai aja nggak pakai mikir, nonton Dear David di Netflix. Siapa yang udah nonton film Dear David di Netflix? Sumpah ini gila, keren banget filmnya guys. Kalian harus nonton, harus nonton karena satu, ini tuh nggak mainstream alur ceritanya. Masih jarang ya di Indonesia cerita-cerita film alur cerita kayak gini tuh masih jarang banget karena gila, aku keringatan banget guys. Ini bukan gara-gara hasil nonton ya guys. Itu gara-gara panas banget di sini. Pokoknya alur ceritanya itu, ini kakak ini tuh seorang penulis ya, ini Kak Shena, tapi aku lupa deh namanya di film. Padahal aku baru nonton loh, tapi langsung lupa. Pokoknya Kak Shena ini di film itu dia anak SMA yang baik-baik, berprestasi, tapi punya fantasi yang liar banget terhadap si David ini, and he is gorge. Anyway, akhirnya long story short itu ketahuan dan menimbulkan problems ini itu, tapi sampai akhirnya gimana message atau pesan yang disampaikan dari film ini juga menurut aku oke gitu. Tapi dari segi ngebungkus cerita fantasinya tuh, kalian pernah itu nggak sih guys? Kalian pernah nonton film bokep yang pakai cerita-cerita gitu nggak sih? It's like, I mean like, wow, it's hot. Like I have to admit it, like it's really really hot. Apalagi di sini yang pernah nonton parodi. Oke. Udah gitu apa ya? Dan di sini tuh juga ngangkat part of LGBT story. Jadi temennya si Kak Shen itu di film itu she's a lesbian gitu kan, dan ternyata dia suka selama ini sama sahabatnya. So like applaud karena udah berani ngangkat cerita LGBT di Indonesia. Anyway, kan harus nonton lagi, harus nonton. Menurut gua ini adalah salah satu film Indonesia yang standar gandanya tuh plot ceritanya tuh menurut gua aneh coy. Coba nih ya, kalau misalnya tokoh utamanya laki-laki terus korbannya perempuan, lu udah masuk penjara anjir. Gue bakal ngasih tahu beberapa poin yang gue emang kagak srek. Buat kalian yang gak pengen spoiler, silahkan skip aja. Pas gue ngeliat trailernya tuh, gue pikir film ini tuh bakal punya potensi yang gede untuk mengedukasi masyarakat Indonesia gitu. Cuma pas gue tonton, ini kagak bener. Karena si laki-lakinya ini kan sebenarnya korban ya. Dan yang dilakukan sama tokoh utama ini kan sudah jelas-jelas salah ya. Lu bikin cerita jorok tentang orang yang lu kenal. Terus kesebarlah tuh, satu sekolah jadi tahu. Sampai akhirnya si cewek ini dikeluarin dari sekolah. Dan si cewek ini akhirnya disuruh minta maaf gitu kan, di depan aula gitu kan. Pokoknya satu sekolah dengerin dia minta maaf lah. Tapi dia kagak minta maaf anjir. Dan bilang, saya berhak memiliki perasaan seperti ini.
Bro, mau lu cewek, mau lu cowok, mau lu manusia setengah ikan, lu harusnya gak ngelakuin itu. Kenapa objectifying si cowok ini sangat dinormalisasikan dengan embel-embel crush? Balik lagi ke poin gue yang di awal. Kalau misalnya gendernya dibalik, si tokoh utama ini laki-laki dan si korban ini perempuan, genre filmnya berubah bro, jadi film thriller.